Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi untuk mata kuliah Teknik Kendali 2026. Hari ini, kita nggak cuma bahas teori di awang-awang, tapi kita bakal membedah logika eksak yang benar-benar kalian butuhkan untuk memprogram microcontroller ESP32 kalian. Terutama buat menghadapi tantangan Integra 2026 nanti. Kita bakal ubah konsep di atas kertas jadi baris kode nyata yang bakal menentukan kemenangan kalian. Coba bayangin situasi ini deh. Di tengah-tengah arena kompetisi, robot kalian tiba-tiba menerima sebuah beban misterius dari robot satu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya si robot ini menerjemahkan angka mentah dari pembacaan sensor menjadi sebuah keputusan pemilahan yang cerdas layaknya manusia? Dan yang paling penting, tanpa ngeheng atau error? Itu teka-teki utama yang mau kita pecahkan sekarang. Oke, biar nggak buang waktu, ini agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari tantangan Integra 2026, lalu masuk ke struktur sistem fuzzy, proses fusifikasi, basis aturan, inferensi dan kekuatan tembakan, sampai gimana caranya mengintegrasikan semua ini ke dalam robot sorter kalian. Kita masuk ke bagian pertama, tantangan cerdas Integra 2026. Perhatikan pembagian tugas yang lumayan ekstrim di sini. Jadi, sementara robot 1 atau si carrier sibuk menangani navigasi lintasan S-Tetris pakai kendali PID, robot 2 kalian, si sorter ini, harus bisa langsung mengklasifikasikan beban dinamis secara estafet. Rentang bebannya mulai dari 10 gram sampai 1 kilogram. Dan ingat aturan masnya, nggak boleh ada intervensi manual sama sekali selama proses penyortiran 4 kotak ini berlangsung. Lanjut ke bagian kedua, struktur sistem inferensi fuzzy. Diagram yang kalian lihat ini pada dasarnya adalah peta jalan buat kalian di minggu ke-10 ini. Coba perhatikan posisinya. Pengendali fuzzy ini duduk manis tepat di antara set point error dan sistem kendali fisik kalian. Dia memproses data dengan urutan yang super spesifik buat meredam gangguan. Data dari sensor kalian itu bakalan selalu melewati 3 langkah pasti ini. Pertama, fuzifikasi, mengubah angka mentah jadi himpunan fuzzy. Kedua, inferensi, menerapkan aturan logika. Dan ketiga, defuzifikasi, ngerubah keputusan itu jadi aksi mekanis yang jelas. Udah, pakemnya selalu begini. Ini benar-benar denyut nadinya kecerdasan robot kalian. Bagian ketiga, fuzifikasi, angka menjadi bahasa. Jadi, apa sih sebenarnya fuzifikasi itu? Gampangnya, ini tuh proses nerjemahin angka kaku jadi variabel bahasa yang matematis. Sensor load cell kan cuma ngerti angka mentah kayak, oh ini 250 gram. Padahal otak robot kalian itu kerjanya pakai bahasa manusia kayak ringan atau sedang. Nah, fuzifikasi ini yang menjembatani jurang komunikasi tersebut dengan memberikan nilai derajat keanggotaan. Konsep ini nunjukin dengan brilian letak keunggulan sistem kalian. Kalau di logika biner yang tradisional, batas ambang itu ibarat tembok beton absolut. Lebih dari 500 gram itu pasti berat. Dan 499 gram itu nggak berat. Kaku banget kan? Tapi logika fuzzy ini justru merangkul area abu-abu. Dia dengan mulus menangani ketidakpastian dunia nyata, di mana sebuah kotak 450 gram itu bisa dianggap 40% sedang, sekaligus 60% berat di waktu yang bersamaan. Coba perhatikan fungsi keanggotaan Gaussian rendah, sedang, dan tinggi yang saling tumpang tindih ini. Kalian bisa lihat, satu nilai crisp input aja bisa memotong lebih dari satu kurva keanggotaan. Nah, perpotongan inilah yang ngasih kita derajat keanggotaan tadi. Kita masuk ke bagian keempat, rule base, otak robot. Setelah angkanya diterjemahkan jadi bahasa, terus gimana? Nah, disinilah kalian sebagai engineer masukin keahlian logis kalian ke dalam mesin. Kalian yang bakal mendikte secara spesifik gimana input-input fuzzy tadi digabungkan buat menghasilkan output yang memandu aksi si robot. Kerangka logika ini bakal kalian susun pakai matriks aturan if-then. Robot bakal mengevaluasi antecedent atau kondisi awalnya dulu, baru abis itu menentukan konsekuen atau aksinya. Biar lebih kebayang, ini contoh konkretnya untuk robot sorter. Matriksnya lumayan sederhana. Jika bobot hasil fuzifikasi itu ringan, maka aktuator bakal arahin kotaknya ke bin 1. Gampang kan? Ya, itu kalau cuma satu kondisi aja yang terpenuhi. Kenyataannya, jarang sesederhana itu. Makanya kita masuk ke bagian kelima, inferensi dan firing strength. Gimana jadinya kalau kotak 450 gram tadi memicu dua aturan sekaligus? Nah, di dalam proses inferensi internal inilah komputasinya mulai sibuk. Mesin inferensi bahkan ngambil aturan-aturan yang berkonflik tadi, lalu mengaitkannya secara matematis pakai operator AND, OR, atau NOT. Tujuannya buat nentuin satu hal, kekuatan tembakannya. Kekuatan tembakan, atau firing strength, inilah yang menyelesaikan perdebatan dari aturan-aturan yang saling tumpang tindih. Kalau kotak kalian itu 40% sedang dan 60% berat,
Mesin inferensi bakal mengagregasi atau menggabungkan kekuatan dari aturan pergi ke bin 2 dan pergi ke bin 3 sekaligus untuk mematangkan keputusan akhir si motor. Terakhir, bagian ke-6, integrasi pada robot sorter. Kenapa sih sistem inferensi fuzzy kalian ini harus benar-benar sempurna tanpa celah? Perhatikan kriteria penilaian ini. Akurasi logika pemilahan dari robot kalian itu menyumbang porsi yang masif banget, yaitu 40% dari total nilai akhir proyek Integra 2026. Dan poin terpenting yang wajib banget kalian ingat adalah angka ini. 2 menit. Kalian cuma punya jeda waktu 2 menit di hari kompetisi buat melakukan gate tuning secara live pada fungsi keanggotaan kalian. Beban pengujiannya bakal dikasih sama dosen detik itu juga. Tekanannya benar-benar nyata. Disinilah puncaknya. Konsep logika di otak software harus bisa menyatu sempurna dengan hardware. Kalian bertugas untuk memetakan output dari logika defusifikasi kalian secara presisi menjadi sinyal PWM yang mengontrol aktuator motor DC kalian. Ini benar-benar menembus batas antara otak peranti lunak dan mekanik. Menariknya, seperti yang dikatakan oleh Joseph Benhart, logika fuzzy itu bukan sekedar rumus matematika teoritis. Sistem ini didesain supaya bisa jalan dengan sangat efisien di mikrokontroler murah kayak SP32 yang sekarang ada di tangan kalian itu. Jadi, sebagai penutup, coba tanyakan hal ini ke diri kalian dan tim. Dengan beban yang bakal terus berubah dari 10 gram sampai 1 kilogram, dan waktu kompetisi yang mendesak kalian buat tuning dalam waktu 2 menit saja, apakah rule base kalian udah cukup tangguh untuk menuntaskan pemilahan tanpa disentuh manusia sama sekali? Pastikan jawabannya siap 100% sebelum kalian melangkah ke laboratorium ya. Selamat merancang!